Hey guys, gimana kabar kalian hari ini? Mudah-mudahan teman-teman semuanya selalu dalam keadaan sehat dan berbahagia. Dan apapun yang menjadi kesulitan kalian, Clarissa doakan ya mudah-mudahan bisa segera terselesaikan. Oke? Kita akan general reading lagi ya. Dan dimana untuk tema video kali ini adalah yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas, mau menerima segala bentuk kekuranganmu dan mengikatmu secara sah. Ya. Jadi siapakah dia? Seseorang yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas, mau menerima segala bentuk kekuranganmu dan mengikatmu secara sah. Jadi siapakah dia? Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau personal reading atau mau coaching, teman-teman bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi atau di samping ya, pojok kiri atas video ini. Oke. Ini sifatnya general reading ya, jadi energinya bisa cocok bisa enggak, bisa beberapa aja yang cocok. Jadi saran dari aku, ambil sisi positifnya, buang sisi negatifnya, lebih menyerahkan apapun yang terjadi kepada Tuhan yang Maha Kuasa. Oke, kita akan mulai ya, shuffle kartunya dan Clarissa akan tarik energinya. Siapakah dia? Ya, siapakah dia? Seseorang yang akan mencintaimu dengan ikhlas, mau menerima segala bentuk kekuranganmu dan mengikatmu secara sah. Siapakah dia orangnya? Aku akan ambil satu kartu ya. Wow. Aku bisa merasakan ya, dia adalah seseorang yang memang basically dia memiliki set plan yang cukup kuat untuk membangun sebuah komitmen, mencari seseorang yang bisa diandalkan untuk dijadikan sebagai pendamping hidupnya dia. Dari segi sifat dan karakter, aku bisa merasakan ya, dia ini sosok seseorang yang dewasa. Ya, dia juga orangnya bijaksana, pekerja keras gitu ya. Dia juga bukan tipikal seseorang yang perhitungan. Ya, di satu sisi aku bisa merasakan sih ya, bahwa orang ini seolah-olah berharap ya, saat ini tuh dia berharap menemukan seseorang yang bisa diajak untuk berkomitmen. Ya, jika kamu saat ini merasa sudah ketemu sama dia, berarti dia saat ini sudah merasa bahwa kamu adalah seseorang yang memang layak untuk dia perjuangkan gitu ya, untuk menjalani kehidupan cinta yang berkelanjutan. Terus orang ini juga sepertinya punya mimpi yang besar ya, di mana mimpi dan harapan dia itu sebenarnya dia ingin sekali berambisi meraih kesuksesan untuk membahagiakan pasangannya maupun keluarga dan orang tuanya. Karena aku melihat ya, dia ini seseorang yang mandiri, yang dibesarkan di keluarga yang sederhana, tetapi orang ini punya niat tekad yang cukup kuat akan keberhasilan, sehingga hal itulah yang memotivasi dia gitu ya, agar bisa menjadi seseorang yang sukses dan berhasil. Memang aku bisa merasakan ya, basically dia ini sebenarnya bukanlah tipikal seseorang yang bisa dibilang tuh terlalu proper ya dalam urusan percintaan. Artinya tuh apa sih ya, orang ini tuh kayak orang yang memang basically dia orangnya nggak bisa romantis, nggak bisa sok perhatian. Ya mungkin perhatian yang seadanya saja, misalkan mengingatkan kamu tentang makan atau tidak gitu ya, tapi setidaknya perhatian dia itu nggak bisa berlebihan gitu ya, layaknya seperti drakor di film-film tuh nggak bisa. Karena menurut aku tuh orang ini punya versi tersendiri ya dalam mencintaimu gitu ya. Jadi kamu nggak bisa membandingkan antara bentuk sayang dia, cinta dia gitu ya, kamu bandingkan dengan orang lain. Tentu hal ini berbeda, karena aku bisa merasakan orang ini memiliki cara tersendiri dalam mencintai pasangannya. Terus orang ini juga aku merasa dia punya rasa tanggung jawab yang besar ya, sama keluarganya. Dia ini sosok seseorang yang menurut aku tuh dia menjadi tulang punggung keluarganya. Ya walaupun mungkin saja basically dia ini bukan anak yang pertama, tapi karena rasa tanggung jawab dia yang besar gitu ya, dia berusaha menjadi tulang punggung untuk kedua orang tuanya, untuk keluarganya, untuk adik-adiknya mungkin ya. Seperti itu.
Yang jelas aku bisa merasakan ya, orang ini juga memiliki sifat yang begitu dewasa gitu. Jadi orang ini tuh tahu apa yang harus dia lakukan untuk saat ini ya, dan apa yang akan dia lakukan di masa yang akan datang. Semuanya sudah tersusun secara rapi, sudah terencana. Karena memang basically pikiran dia ini udah matang ya, sudah mengarah ke arah pernikahan yang sakral gitu ya. Jadi bukan untuk seneng-senengan, bukan untuk main-main gitu ya. Jadi kamu salah gitu ya kalau misalkan berasumsi tujuan dia datang kepada diri kamu ini just having fun. No banget gitu ya, karena menurut aku tuh dari segi mental dia sudah cukup matang ya, sudah cukup siap untuk menjalani kehidupan berumah tangga gitu. Di sini memang aku melihat ya, apabila kamu sudah merasa bertemu dengan orang ini ya, terkadang kebanyakan waktu dia memang dia gunakan untuk pekerjaan ya, daripada menghabiskan waktu untuk pasangannya. Tapi dia seolah tuh berharap kalau kamu itu bisa mengerti posisi dia saat ini gitu ya. Terkadang dia suka lambat balas chat kamu, ngangkat teleponmu, bukan karena dia nggak mencintaimu gitu ya, karena memang basically tuh orang ini orang yang memiliki pengaruh yang besar ya di dalam pekerjaannya gitu ya. Jadi kalau misalkan pekerjaannya belum kelar, ya mohon maaf gitu ya, dia nggak bisa mengabaikan pekerjaannya. Barulah apabila semuanya sudah selesai, tanpa kamu minta dia akan menghubungi kamu sendiri, seperti itu. Dan yang jelas sih saat ini yang aku rasakan ya, kalau kamu memang sudah merasa ketemu sama nih orang ya, pikiran dia ini serasa kayak seolah itu sudah fokus ya, sudah fokus terpusat ya, ada padamu. Yang artinya tuh apa sih? Ya udah, di dalam pikirannya itu cuma ada nama kamu dan masa depan bersamamu. Tetapi jika kamu saat ini merasa belum ketemu sama ini orang ya, aku melihat sepertinya orang ini sudah dekat ya. Dalam waktu dekat kamu akan segera ketemu sama dia gitu ya. Dan ketemunya pun juga pertemuan yang secara tidak disengaja, bisa kenal di sosmed, atau mungkin dia bisa saja seorang partner kerjamu, atau dia bisa juga seseorang yang ada di sekitarmu yang memang basically dia sudah mengagumimu sejak lama, seperti itu. Terus kita akan lihat lagi di sini. Siapakah dia orangnya yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas, mau menerima segala bentuk kekuranganmu, dan akan mengikatmu secara sah? Siapakah dia? Kalau dilihat dari energi kartunya, aku bisa merasakan ya, kalau nih orang tuh baik laki-laki maupun perempuan, menurut aku sih sama ya. Dia ini secara finansial dia termasuk orang yang berkecukupan. Artinya kalau dia seorang laki-laki ya, dia sudah siap gitu ya untuk membangun rumah tangga, untuk menghidupi kebutuhan pasangannya. Orang ini termasuk orang yang cara berpikirnya itu rasional dan logis ya, realistis gitu. Dia orangnya nggak terlalu suka ya banyak drama. Dia juga orangnya itu sangat menjunjung tinggi arti kejujuran. Dan menurut aku tuh orang ini orang yang perfeksionis ya, seperti itu. Aku tuh bisa merasakan ya, kalau dia seorang karyawan, ya aku merasa bahwa orang ini punya posisi yang baik gitu ya. Kalau dia bukan karyawan, ya itu artinya orang ini adalah seorang entrepreneur, seorang pengusaha yang intinya itu bekerja di tempat usaha dia sendiri gitu ya. Atau bisa juga dia adalah seseorang yang bisa dibilang tuh memiliki sisi pandang finansial yang mapan gitu ya. Jadi kayak walaupun kalau misalkan dia seorang laki-laki, ya orang ini tuh orang yang sangat bisa memanage penghasilannya, sehingga kalau kamu melihat gitu ya, apa yang dia capai itu adalah hasil dari kerja kerasnya gitu ya, karena dia bijak dalam mengelola keuangan. Terus orang ini juga menurut aku
orang yang bisa dibilang tuh dia orangnya rendah hati ya, orang yang rendah hati, orang yang apa adanya gitu ya, bisa membawa energi ke kedamaian gitu. Jadi misalkan kamu deket sama dia gitu, nggak tahu kenapa gitu ya, kalau kamu ada di samping dia tuh bawaannya adem terus gitu ya, kamu cerita dia dengarkan gitu ya, kemudian dia bisa memberikan solusi yang terbaik untukmu gitu, semata-mata karena memang basically orang ini memiliki sisi karismatik tersendiri yang nggak dimiliki orang lain ya. Kalau dia seorang perempuan, aku merasa bahwa dia adalah seorang perempuan yang hebat gitu ya. Dia seorang wanita karir, seseorang yang bisa dibilang tuh bisa membagi waktu dia gitu ya, antara waktu untuk personalitinya dia, waktu untuk pasangannya gitu ya, dan waktu untuk keluarganya. Orang ini tuh kayak bisa membagi semuanya gitu loh. Jadi nantinya ketika kamu menikah sama dia, kamu gak akan keteteran gitu. Karena basically orang ini tuh serba disiplin, serba tertata ya, serba perfeksionis segala sesuatunya gitu. Orang ini juga termasuk seseorang yang punya wawasan yang cukup luas, punya pengalaman hidup yang cukup banyak gitu ya. Ini semua menurut aku ya hasil dari didikan keluarganya gitu loh, yang memang dimana keluarga dia ini sudah mengajarkan dia sejak kecil untuk bisa berdiri di atas kaki dia sendiri. Jadi kayak orang ini tuh memang basically nggak terlalu suka ya bergantung sama orang lain, nggak terlalu suka mengeluh gitu ya. Selagi dia masih mampu untuk bekerja, apapun akan dia lakukan ya. Selagi seseorang tersebut layak untuk dia korbankan, ya dia akan berjuang seperti itu. Terus juga di sini tuh ada yang memang beberapa di antara mereka tuh ya orangnya memang tipikal seseorang yang dingin ya, dia orangnya cuek, tapi bukan berarti dibalik sifat dingin dan cueknya dia ini orang yang sombong, orang yang apa ya, dalam artian tuh yang keras, tidak gitu. Orang ini tuh ya bisa dibilang karena basically dia orangnya tegas ya gitu, orangnya tegas, bijaksana, sehingga kayak kesannya itu terlihat kayak apa ya, orangnya tuh dingin, kayak nggak terlalu banyak ngomong gitu. Tapi aslinya kalau sama pasangannya ya dia bisa membedakan gitu ya. Kita lihat lagi. Yang pada akhirnya siapakah dia yang akan mencintaimu dengan ikhlas, mau menerima segala bentuk kekuranganmu dan akan mengikatmu secara sah. Kalau aku lihat ya, dia adalah seseorang yang aku merasa gitu ya, ketika kamu kenal sama dia, kamu sama dia di sini ini ya akan terpisah oleh ruang, jarak, dan waktu. Jadi kamu sama dia di sini ada perbedaan jarak, ruang, dan waktu, bisa beda kota, bisa beda pulau, beda negara gitu ya, antara dia dan kamu gitu. Sebenarnya orang ini tuh ya bisa dibilang dia orangnya penyayang, dia orangnya sabar, dia orangnya tekun, dia juga orangnya itu telaten gitu ya. Dia juga menurut aku sih orangnya cara berpikirnya itu simple ya, jadi dia nggak terlalu suka cara berpikir orang yang ribet gitu ya, orang yang rumit. Terkadang kan ada seseorang yang hidup ini sebenarnya simple gitu ya, tapi dibikin susah. Tapi kalau dia itu enggak gitu ya, jadi kayak ya udah deh dibikin simple aja gitu. Terus orang ini juga menurut aku tuh orang yang selalu bersyukur atas apa yang dia miliki gitu ya. Begitu pula ketika dia menemukanmu, ya dia sangat merasa bersyukur karena Tuhan sudah mengirimkan seseorang yang sespesial kamu gitu. Tapi ketika dia sudah merasa dikecewakan atau disakiti, maka terkadang ya orang yang seperti ini tuh akan susah ya menerima kamu kembali. Karena memang basic itu ya ketika dia udah sayang ya berarti sayangnya dia ini sayang banget gitu ya. Ketika dia berkorban berarti berkorbannya itu juga gak setengah-setengah, berarti yang berkorban banget gitu ya. Kamu nanti akan banyak belajar tentang arti sebuah kehidupan dari dia. Karena aku merasa tuh ya orang ini sudah banyak sekali ya
makan pahit manisnya kehidupan. Jadi secara nggak langsung tuh kamu nantinya akan banyak belajar dari kisah-kisah dia yang sudah dia ceritakan kepada kamu ya. Bagaimana dia bisa jaraknya jauh gitu ya, bagaimana keadaan kondisi dia dengan keluarganya, bagaimana problem-problem yang sering dia hadapi gitu ya. Kamu nantinya akan tahu dengan sendirinya, karena basically tuh ya orang ini tipikal seseorang yang dia tuh suka cerita dengan harapan dengan dia bercerita gitu ya, dia bisa memberikan pelajaran berharga untuk pasangannya ataupun untuk orang lain gitu. Jadi dikit banyak tuh akan banyak nilai positif yang akan kamu dapatkan dari dia. Di sini aku juga bisa merasakan ya, beberapa di antara mereka itu aku bisa merasa orang ini tuh orang yang menurut aku kebaikan dia itu kebaikan yang gak pernah dia pikirkan gitu loh ya. Terkadang juga dia sering banget kebaikan dia dimanfaatkan sama teman-temannya atau sama masa lalunya, karena basically memang dia orangnya ringan tangan banget gitu ya. Sehingga tuh ya dia gak sadar bahwa kebaikan dia selama ini tuh ternyata dimanfaatkan sama pihak-pihak lain. Dan menurut aku sih kamu sama dia sama ya, sama-sama pernah dan sering banget jadi korban ya, dimanfaatkan sama pihak-pihak lain yang gak bertanggung jawab gitu ya. Tapi ya dia orangnya ikhlas gitu, dia juga orangnya mau belajar dari kesalahan, sehingga kedepannya tuh ya dia bisa menjadi pribadi yang lebih baik dan lebih berhati-hati. Di sini kalau kamu sudah merasa ya bahwa kamu saat ini sudah ketemu sama dia, nama kamu ini kayak seolah-olah sudah terpatri di dalam batinnya dia gitu, dan dia selalu berdoa memohon kepada Tuhan Sang Pencipta agar ya kedepannya antara kamu dan dia diberikan kemudahan atau diberikan jalan untuk bisa bersatu gitu ya. Memang sih aku juga bisa merasakan bahwa kamu dan dia sebenarnya banyak sekali perbedaan cara berpikir ya, banyak sekali perbedaan karakternya. Tapi orang ini sama sekali tidak pernah memperdebatkan hal tersebut, karena ketika dia udah merasa nyaman dan sayang sama seseorang, sebesar apapun perbedaannya, dia akan bisa berusaha mengimbangi kamu dengan cara dia sendiri. Gitu guys. Kita akan lihat lagi. Jika dilihat ya, yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas, mau menerima segala bentuk kekuranganmu dan mengikatmu secara sah. Karena di sini ada kartu Six of Swords ya, Six of Swords, yang artinya basically orang ini sebenarnya pernah singgah di hatimu gitu ya. Atau dia juga bisa seseorang yang pernah kamu kenal di kehidupan kamu sebelumnya gitu ya, tetapi kayak kalian ini masih belum menjalani hubungan apa-apa gitu. Yang bisa jadi ya kayak dia ini partner kerja lamamu ya, teman lamamu, teman sekolahmu ya, teman kuliahmu dulu, teman SMA-mu dulu gitu ya, dan lain sebagainya. Yang jelas tuh aku bisa merasakan kalau orang ini tuh sepertinya sangat menginginkanmu. Jadi bisa dibilang tuh ya dia sudah mencintaimu sejak lama gitu ya, tapi masih belum terungkapkan karena alasan keadaan ataupun hal yang lain gitu ya. Dan pada akhirnya nanti kamu sama dia itu akan dipertemukan kembali pada saat dia sudah siap mengutarakan tentang isi hati dia kepada kamu gitu ya. Nah ini salah satu seseorang yang menurut aku dia cukup bisa menjaga hati ya untuk seseorang yang dia sayangi, karena prinsipnya dia itu ketika dia sudah menemukan tambatan hati, maka ya udah fokus dia cuma bekerja dan fokus kepada hubungan yang sedang dia jalani gitu ya. Terus juga yang jelas tuh ya aku merasa akan ada transisi kehidupan yang lebih indah antara kamu dan dia.
gitu loh. Jadi bagi kamu yang merasa kayak dulu sempat pernah dekat gitu ya, tapi nggak lama putus gitu ya, itu akan ada transisi kehidupan cinta yang lebih baik, yang lebih indah. Karena dia sudah hadir menjadi versi terbaiknya, mungkin lebih dewasa, mungkin lebih sesuai ya sama apa yang kamu harapkan gitu ya. Mungkin dia lebih bijak lagi orangnya. Ya, intinya tuh banyak sekali perbedaan baik yang bisa kamu rasakan saat dia hadir. Di sini memang ya mungkin kendala terbesar antara kamu dan dia. Karena di sini aku melihat ya ada yang beda usia, beda status, beda agama, ada juga yang seperti itu. Tapi itu nggak mematahkan semangat dia kok untuk dia melanjutkan perjuangan cinta denganmu, seperti itu ya. Di sini ada lagi ya, seseorang yang pada akhirnya akan mengikatmu dengan, yang akan mencintaimu ya dengan ikhlas, mau menerima segala bentuk kekuranganmu dan mengikatmu secara sah. Oke? Kalau dilihat-lihat, dia adalah orang baru, orang yang belum pernah kamu kenal sebelumnya. Yang jelas, aku tuh merasa bahwa kamu sama dia nantinya tuh kenalnya bener-bener kayak seolah kalian tuh gak ada niatan untuk melangkah ke hal yang lebih serius gitu ya. Ya mungkin just friend, just teman curhat gitu ya. Ataupun mungkin ya teman sosmed kamu gitu. Kamu gak ada niatan atau keinginan untuk melangkah ke hal yang lebih serius gitu. Tapi semakin didalami, ya semakin dijalani, kalian berdua ini sama-sama nantinya akan merasa nyaman satu sama lain gitu ya. Kayak merasa bahwa aku dan kamu ini kok kayak mirroring banget ya, kok banyak kecocokan gitu ya. Walaupun kalian ini sadar bahwa kalian ini masih belum pernah ketemu satu sama lain, tapi dari cara dia memperlakukan kamu ini kayak bener-bener bisa mencerminkan harapan kamu banget loh gitu ya. Kayak orang itu bener-bener bisa sesuai sama apa yang kamu harapkan. Sehingga ya jatuhnya itu walaupun belum cukup lama kamu kenal sama dia, kayak kamu tuh udah langsung merasa nyaman gitu ya, merasa yakin bahwa dia adalah orang yang layak untuk kamu perjuangkan. Dia ini termasuk orang yang bucin banget ya. Jadi ketika dia sudah merasa mendapatkan apa yang dia inginkan atau seseorang yang benar-benar sesuai sama dia, maka orang ini tuh bakal bucin banget deh gitu ya. Dia akan berjuang keras, dia akan berkorban gitu ya, mengorbankan apapun demi seseorang yang dia sayang gitu. Memang sih ya, aku melihat kalau orang ini memang orangnya sedikit manja ya, baik dia laki-laki maupun perempuan, menurut aku sih sama. Kalau dia perempuan ya berarti manjanya banget, kalau dia laki-laki ya dia tipikal seseorang yang lebih merasa suka diperhatikan daripada memperhatikan. Dia orangnya lebih suka disayang gitu ya, dia orangnya lebih suka diperhatikan, diprioritaskan gitu. Tapi ya dia termasuk seseorang yang memiliki simpati dan rasa empati yang besar ya. Bahkan ada juga beberapa di antara mereka itu yang secara nggak langsung tuh dia pernah ngebantu finansialmu gitu ya. Pernah juga mungkin mengirimkan materi ke kamu gitu ya. Ya semata-mata ini adalah bentuk rasa sayang dia kepada kamu. Seperti itu guys. Ya. Oke, kita akan lihat lagi. Yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas, mau menerima segala bentuk kekuranganmu dan mengikatmu secara sah. Siapakah dia? Wow. Kalau aku lihat ya, dia adalah seseorang yang menurut aku tuh cara berpikir dia itu bebas. Cara berpikir dia itu bebas. Bebas tuh artinya apa ya, orang ini suka dengan kebebasan gitu ya. Dia itu gak suka ya kalau hidup dia ini terlalu kamu batasi atau kamu larang-larang gitu. Jadi kayak selagi kamu bisa memberikan kepercayaan buat dia, maka orang ini juga bakal bisa gitu ya menjaga kepercayaan yang sudah kamu berikan buat dia
gitu. Jadi jangan dikira orang-orang yang suka dengan kebebasan tuh maka pikiran dia juga bebas, enggak gitu. Karena sebebas-bebasnya dia, orang ini juga masih punya rasa tanggung jawab yang besar gitu ya terhadap sebuah hubungan dan komitmen gitu. Hanya saja ya memang hidup dia ini nggak terlalu suka dibatasi, nggak terlalu suka dilarang-larang, nggak terlalu suka hidup dia ini dikontrol orang lain gitu ya. Ya mungkin di awal tuh kamu bakal ngerasa ya kok kayaknya dia ini jarang banget deh mendengarkan pendapat-pendapat dari aku. Tapi seiring berjalannya waktu, kamu akan memahami sendiri karakternya gitu ya. Dalam artian tuh nggak pernah mendengarkan kamu bukan berarti nggak menghargai kamu loh. Hanya saja orang ini dia punya sisi pandang atau punya prinsip hidup dia sendiri gitu loh. Yang dimana aku merasa tuh kalau dia sudah berpegang kepada prinsipnya dia sendiri, maka apapun yang menjadi kehendaknya dia itu kayak nggak bisa diganggu gugat gitu loh. Dia juga menurut aku tuh tipikal seseorang yang pencemburu ya. Ketika dia sudah terikat suatu hubungan, maka terkadang tuh kalau misalkan ada sesuatu hal yang secara nggak langsung membuat dia cemburu sama kamu, ya maka orang ini tuh dia nggak bisa langsung ekspresif sih, kayak marah-marahin kamu, bentak-bentak kamu, enggak. Paling ya nggak ada angin, nggak ada hujan, tiba-tiba dia diem gitu ya, tiba-tiba dia diemin kamu, tiba-tiba dia nggak balas chatmu, tiba-tiba dia nggak angkat teleponmu. Itu artinya dia sedang dalam situasi dan kondisi yang tidak baik-baik saja, dan disitulah peran keberanianmu itu sangat dibutuhkan gitu ya. Jadi kalau kamu nggak tanya duluan ya dia nggak bakal jawab gitu ya. Baru kalau misalkan kamu tanya sama dia, kamu tuh kenapa sih gitu ya, dia akan menjelaskan dengan cara dia sendiri. Seperti itu. Di sini tuh ya dia ini termasuk orang yang menurut aku mudah beradaptasi juga ya. Pikirannya terbuka, mudah beradaptasi. Yang artinya tuh apa sih? Ya orang ini punya nilai sosial yang tinggi gitu ya. Jadi kayak teman-teman dia itu banyak. Terus juga orangnya memang mudah bergaul ya, mudah beradaptasi. Jadi walaupun kamu kayak baru kenal dia gitu ya, tapi rasanya tuh kayak kamu sudah mengenal dia ini kayak seperti sosok pribadi yang sudah cukup lama kamu kenal. Padahal ya bisa dibilang perkenalan kamu ini masih dalam tahap hitungan jari gitu ya. Tapi nggak tahu kenapa kok kayaknya ya kita ini loh kayak udah lama banget kenal gitu ya, padahal ketemu aja belum. Nah karena apa, ya itu tadi ya, dia termasuk salah satu seseorang yang cepat beradaptasi gitu. Jadi kayak kamu nggak akan butuh waktu lama-lama nih gitu ya untuk bisa nyambung sama dia. Terus juga di sini ada lagi ya yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas, mau menerima segala bentuk kekuranganmu dan mengikatmu secara sah. Dia adalah seseorang yang menurut aku masih memiliki rasa trauma atau sakit di masa lalu. Karena dimana aku melihat ya pada saat dia nanti kenal sama kamu, ya dia ini sebenarnya masih dalam fase proses penyembuhan gitu ya. Masih dalam fase proses yang dia ini masih belum merasa yakin dan percaya bahwa cinta sejati itu ada gitu ya. Karena menurut aku tuh sebenarnya dia ini termasuk orang yang setia, termasuk orang penyayang, termasuk orang yang berkorban gitu ya. Tapi justru malah rasa cinta dan pengorbanan dia ini dihianati sama masa lalunya dulu, sehingga orang ini tuh kayak masih apa ya, dalam artian belum benar-benar sembuh dari luka lamanya dia gitu. Tapi bukan berarti orang ini masih ingat-ingat mantannya ya, enggak gitu. Karena menurut aku tuh prinsip orang ini ketika dia udah nggak suka gitu ya sama masa lalunya, maka ya udah gitu ya, sejarah nggak akan berulang lagi gitu. Orang inget-inget aja nyesek gitu ya, apalagi ingin kembali, tidak gitu. Cuman memang ya orang ini masih dalam fase proses yang belum bisa gitu ya melupakan rasa sakit yang ditinggalkan sama masa lalunya dulu gitu. Jadi orang ini tuh datang sebenarnya ya dia butuh support system gitu ya, butuh penyembuh luka gitu ya, butuh banget yang namanya self healing gitu. Dia sebenarnya juga
dia ini orang yang menurut aku tuh ketika mencintai seseorang, cintanya itu nggak bakal setengah-setengah gitu ya. Tapi terkadang orang-orang yang kayak gini, begitu dia merasa disakiti, maka sakitnya itu akan menusuk jantung ya, sakit banget gitu ya, sakit yang bukan main gitu. Karena aku merasa ya bahwa memang sih orang ini tuh orang yang menurut aku tuh pernah beberapa kali gagal gitu ya. Jadi bisa dibilang tuh dia selalu mengalami kegagalan sama yang namanya cinta. Dan dia berharap ketika dia dipertemukan sama kamu, ya kamu bisa menjadi seseorang yang bisa menjadi pengobat luka lamanya gitu ya, bisa menjadi seseorang yang bisa dibilang tuh menyembuhkan hati perasaannya gitu ya. Oke, kita akan lihat lagi. Siapakah dia yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas, mau menerima segala bentuk kekuranganmu dan mengikatmu secara sah. Kalau dilihat-lihat ya, sebenarnya kamu sama dia adalah seseorang yang menurut aku tuh ya dia punya punya tipikal atau karakter yang bisa dibilang tuh dia penyayang, dia orangnya penyabar, dia juga salah satu seseorang yang bisa dibilang tuh bisa menjadi sandaran yang kuat ketika kamu sedang ada masalah. Orangnya sedikit misterius sih ya, orangnya juga tipikal seseorang yang menurut aku tuh gampang-gampang susah gitu ya. Kita yang udah cukup lama kenal dia aja rasanya tuh kayak sulit gitu ya. Apa sih sebenarnya yang dia mau, apa sih sebenarnya yang dia inginkan gitu. Karena terkadang tuh serba salah juga. Diem salah, ngomong salah gitu ya. Bersuara salah ya. Nggak bersuara pun juga masih disalahkan. Terkadang orangnya seperti itu. Tapi percayalah bahwa di dalam hati dia ini sebenarnya dia memiliki kemurnian cinta yang luar biasa ya. Jadi dibalik orang ini yang misterius, orang ini ternyata punya keikhlasan dan ketulusan cinta yang menurut aku tuh bisa kamu bandingkan dengan masa lalu kamu gitu ya. Kunci kebahagiaan terbesar dia ketika kamu bisa menjaga perasaannya, bisa menghargai pengorbanannya, dan bisa juga menjaga kesetiaan kamu untuknya gitu. Karena kalau kamu sudah memberikan hal itu semua gitu ya, aku yakin bahwa orang ini tuh nggak akan sanggup untuk pergi meninggalkan kamu gitu. Karena ya dia merasa bahwa kamu adalah seseorang yang benar-benar berbeda banget gitu ya, bahwa kamu adalah seseorang yang benar-benar sesuai sama apa yang dia harapkan gitu ya, sehingga ya dia merasa nyaman aja gitu ya ketika dia bersamamu. Terus di sini kita lihat lagi. Siapakah dia yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas, mau menerima segala bentuk kekuranganmu dan mengikatmu secara sah. Siapakah dia? Oke. Kalau aku lihat ya, aku tuh bisa merasakan kalau dia sebenarnya adalah seseorang yang mungkin saja tanpa kamu sadari kamu tuh udah kenal dia gitu ya. Kamu tuh udah paham dia banget ya. Kamu tuh udah tahulah gitu ya sisi baik buruknya dia itu seperti apa. Hanya saja aku bisa merasakan kalau orang ini masih belum memiliki keberanian untuk menyatakan perasaan dia kepada kamu gitu loh, karena ya dia sadar posisi gitu ya, ataupun mungkin ya bisa aja karena situasi dan kondisi yang gak mendukung gitu ya, entah pada saat dia mau menyatakan ternyata kamu punya pasangan gitu ya, ataukah kamu sudah ada yang lain, sehingga ya dia berusaha menahan rasa kagum dia terhadap diri kamu. Orang ini tuh yang aku rasakan dia sering banget loh memperhatikan kamu. Dia sering curi-curi pandang. Terkadang dia juga sering banget memberikan perhatian kecil untuk seseorang yang dia sayang, yaitu kamu. Tapi mungkin saja ya kamu menganggap dia itu hanya sebatas teman, hanya sebatas bestie, partner kerja gitu ya, nggak yang lain
gitu ya, tapi sebenarnya dia ingin banget loh mengutarakan atau mengungkapkan tentang perasaannya kepada dirimu gitu. Aku juga bisa melihat ya, kalau kamu tuh sepertinya sering banget loh ya curhat sama dia, ya sering banget cerita sama dia gitu. Tapi kamu nggak sadar posisinya gitu ya, bahwa ternyata orang ini tuh punya perasaan yang dalam banget loh sama kamu gitu. Karena ya mungkin aja tuh kayak basically kamu udah menganggap dia ini bestie, best friend, sahabat, bahkan ada juga yang mungkin kakak adean ya, atau mungkin kayak ya sekedar teman gitu. Tapi ternyata di dalam rahasia ada rahasia ya, rahasia besar yang belum terungkapkan. Dan orang ini juga menurut aku tuh orang yang kayaknya paling gak terima deh gitu ya, ketika kamu curhat sama dia gitu ya, nangis di hadapannya gitu. Dia sebenarnya orang yang paling gak tega, tetapi ingat dia sadar posisi gitu ya. Jadi ya dia bisa menghiburmu itu ya hanya sebatas kayak just friend gitu ya, hanya sebatas teman, gak lebih dari itu. Karena dia juga malu ya, gak percaya diri, takut ntar dikira kebaperan atau gimana ya. Terus kita lihat lagi, sebenarnya apa sih gitu ya harapan dia padamu? Sebenarnya apa harapan terbesar dia ke kamu apabila kamu sudah bertemu sama dia, atau bagi kamu yang nantinya bakal ketemu sama dia? Apa harapan mereka? Sebenarnya simpel ya. Harapan mereka tuh ya, bagi mereka atau kamu yang masih belum merasa ketemu sama dia, ya dia selalu berharap, berdoa kepada Tuhan gitu ya, agar secepatnya segera dipertemukan dengan kamu gitu. Karena ya mungkin dari segi usia, mungkin dari segi mental, dia tuh sudah waktunya untuk menjalani kehidupan cinta yang serius, sudah waktunya untuk berkomitmen gitu ya, sudah waktunya untuk dalam artian tuh sudah waktunya untuk menikah gitu ya. Jadi dia berharap seperti itu. Dan ada juga di sini yang berharap ketika aku dan kamu sudah disatukan, ya aku nggak mau ya ada hal apapun yang bisa memisahkan kalian. Sebesar apapun masalahnya, kita berdua akan sama-sama bisa menghadapi gitu ya. Karena aku percaya bahwa seseorang yang nantinya akan dipertemukan dengan aku, dia adalah seseorang yang baik. Jadi seperti itu. Terus kita akan lihat lagi, apa sih sebenarnya harapan terbesar mereka buat kamu? Harapannya gitu ya. Mereka berharap dan menganggap ya bahwa ya bisa dibilang tuh kalau aku dan kamu nanti ketemu gitu ya, ya aku berharap kalau kamu tuh gak cuma nganggap aku sebagai seorang pasangan aja, tapi aku juga bisa menjadi segalanya loh ya. Bisa menjadi teman curhatmu, bisa menjadi pengganti orang tuamu, bisa menjadi keluargamu gitu ya, bisa menjadi segalanya untukmu gitu ya. Karena dia nggak mau nih gitu ya terlalu tegang, lempeng-lempeng aja. Terkadang seseorang yang kayak terlalu menganggap seperti itu ya, terkadang kan suasana hubungannya itu bakal yang gitu-gitu aja. Tapi beda cerita ketika kamu menganggap pasangan kamu adalah seorang teman, maka ketika ada apa-apa pun ngobrol pun juga enak ya, kayak ceplos-ceplos aja gitu ya, daripada yang nggak enak nih, sungkan, takut gitu ya, nggak enak kan. Jadi kayak dia itu berharap kalau kamu ini menganggap dia tuh gak cuma sebatas pasangan aja, tapi dia juga bisa menjadi segalanya, bisa menjadi teman buatmu, bisa menjadi pengganti orang tuamu, dan lain sebagainya. Oke, kita lihat lagi. Apa sih harapan terbesar mereka buat kamu? Ada juga ya yang mereka tuh berharap bahwa kamu ya dimanapun jarak memisahkan kalian, misal nih ya
kalian berdua menikah gitu ya, kemudian kalian harus beda kota gitu ya karena ada tugas, karena ada pekerjaan. Ya dia tuh berharap kalau kamu bisa menjaga hati, kesetiaan dan perasaan kamu buat dia gitu. Karena memang bagaimanapun juga ketika kalian sudah dipersatukan, hanya kamulah harapan satu-satunya seseorang yang dia idam-idamkan. Jadi dia berharap kalau kamu nanti gitu ya ke depannya itu nggak mengecewakan aku, nggak mengecewakan keluargaku, orang tuaku gitu ya. Karena ya aku sudah terlanjur sayang, sudah terlalu cinta ke kamu gitu ya. Bahkan ada juga ya di antara mereka itu yang seolah-olah tuh memohon dengan tulus sampai dia menangis, sampai dia merenung gitu ya kepada Tuhan Sang Pencipta agar diberikan kemudahan untuk kalian bisa secepatnya bersatu dalam ikatan yang benar-benar tali yang diresmikan baik secara agama maupun negara gitu ya. Terus kita lihat lagi yang pada akhirnya akan mencintaimu dengan ikhlas, mau menerima segala bentuk kekuranganmu. Dan apakah harapan terbesar mereka? Kalau aku lihat ada juga yang berharap tuh kayak seolah-olah ya baik bagi kamu yang udah ketemu sama dia ataupun kamu masih belum merasa ketemu sama dia ya, dia tuh berharap kalau secepatnya benar-benar bisa segera gitu ya mengenalkan kamu kepada pihak keluarganya gitu ya, mengenalkan kamu kepada orang tuanya gitu, karena ya dia sudah merasa yakin dan mantap bahwa kamu adalah pilihan yang tepat gitu. Jadi ketika kamu nanti bertemu sama dia tuh kamu gak akan butuh waktu lama-lama deh untuk menunggu gitu ya. Karena apa? Ya menurut aku tuh orang ini dikit banyak tuh sudah banyak ya menceritakan tentang personalitinya diri kamu kepada orang tua ataupun keluarganya gitu. Jadi ya tinggal bisa dibilang tuh tinggal kamu aja yang merasa siap atau tidak gitu ya untuk segera dipertemukan sama keluarganya. Terus di sini ada juga yang berharap harapan terbesar mereka itu agar kamu gak menyakiti atau melukai rasa kepercayaan dia ke kamu gitu. Karena memang kan aku melihat ya tadi ada beberapa di antara mereka itu yang mereka terlahir akibat korban disakiti gitu ya sama pasangannya di masa lalu, dan dia ini berharap banget gitu ya kalau kamu ini berbeda gitu ya daripada seseorang yang pernah dia kenal di kehidupan cinta dia sebelumnya gitu ya. Dia berharap kalau kamu benar-benar sayang sama dia, benar-benar mencintainya gitu ya, benar-benar ikhlas banget gitu ya menerima segala bentuk kekurangannya gitu. Karena dia aja bisa menerima kekuranganmu, masa kamu nggak bisa gitu ya. Jadi dia berharap tuh ya kamu bisa membalas dengan rasa yang sama, dan tentunya ya dia berharap tuh kalau kamu jangan pernah mengkhianati rasa cintanya dia. Karena menurut aku ketika orang ini sudah merasakan sakit, maka rasanya akan sulit ya mendapatkan maaf atau dia terima lagi tuh bakal sangat sulit. Karena dia sudah sering sekali ya merasakan yang namanya korban disakiti. Jadi dia berharap bahwa kamu adalah seseorang yang sesuai dengan apa yang diharapkan, seperti itu. Oke, terima kasih banyak di sini buat teman-teman semuanya yang sudah nonton Lady and Clarissa mulai dari awal sampai akhir ya. Mudah-mudahan video ini bisa memberikan manfaat buat kalian semuanya. Sampai jumpa dan ditunggu untuk readingan selanjutnya. Bagi teman-teman yang mau gabung di pembacaan tarot berbayar, yang mau konsultasi atau coaching, teman-teman bisa silahkan chat saja kontak WA-nya Clarissa yang ada di bawah deskripsi video ini atau yang ada di pojok kiri atas. Thank you.